Hai, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Darmianto. Kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita di riset teknologi informasi. Jadi topik kita yang berikutnya adalah tentang kesalahan umum ketika kita membuat laporan atau penulisan laporan. Ya. Jadi tujuannya di sini nanti adalah supaya kita uh, lebih cepat menyadari bahwa cara ini keliru dan cara ini sebaiknya yang kita lakukan ketika kita melakukan penulisan di laporan proyek kita. Jadi nanti ketika mahasiswa itu membuat atau mengerjakan proyek yang minimal skripsi misalnya ya, kan Anda harus membuat laporannya, reportnya ya, yang terdiri dari beberapa bab lengkap gitu ya. Nah, tapi di situ kan ada aturan standar dan sebagainya yang harus kita ikuti sehingga laporan proyek kita itu bisa diterima dan bisa dikatakanlah digunakan oleh orang-orang yang juga berkepentingan nanti untuk melakukan studi atau mengerjakan proyek yang kurang lebih mirip dengan yang kita kerjakan. Oke, kita lanjut saja. Jadi topik berikutnya adalah kesalahan umum dalam melakukan atau mengerjakan penulisan laporan proyek. Baik, proyek riset, proyek skripsi, proyek tesis dan seterusnya gitu ya, atau Anda membuat jurnal ya. Nah, yang pertama biasa itu judul. Jadi ketika nanti membuat judul, sebaiknya judul yang bagus adalah ya harus ada unsur-unsur apa saja ya. Nah, kita lihat di sini bahwa judul yang baik ya kalau untuk proyek riset itu artinya memang murni penelitian ya di bidang komputer pastinya sesuai dengan topik kita. Dan nanti kan proyek kan bisa macam-macam, nanti topik berikutnya akan saya sampaikan. Oh, proyek mahasiswa jurusan komputer tuh apa aja tipenya, nanti topik setelah ini akan saya jelaskan. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika judul proyek yang tipenya riset itu setidaknya Anda harus memuat masalahnya apa yang mau Anda angkat, yang mau Anda riset, kemudian metode untuk menyelesaikan masalah tersebut itu apa yang akan Anda gunakan, entah metode atau algoritma apa begitu ya, sehingga penyelesaian masalahnya itu menjadi lebih efektif atau lebih bisa dipercaya dan seterusnya. Kemudian juga tujuan Anda mengangkat atau melakukan riset di suatu bidang begitu ya. Jadi minimal ada unsur-unsur seperti ini. Ya, jadi masalah, metode, tujuan. Oh, sebenarnya objek ya. Objek itu artinya terkait bidang apa gitu ya. Jadi saya tambahkan saja objek. Objek jelas ya. Jadi objeknya apa? Ya, kemudian masalah di objek itu apa? Kemudian metode untuk menyelesaikannya seperti apa? Dan tujuannya untuk apa? Contoh misalnya pemilihan parameter pada SPM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Ya. Jadi objeknya di sini adalah produksi padi. Ya. Kemudian masalahnya ya mungkin pada prediksi nih, prediksinya. Kemudian mungkin metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan prediksi yang katakanlah mungkin agak sulit dilakukan. Berarti apa namanya pemilihan parameter ya pada metode SPM misalnya begitu, itu metodenya. Kemudian misalnya ketika kita atau Anda nanti terutama jurusan SE, pasti Anda kan skripsinya kan project untuk membuat software biasanya seperti itu di kampus kita ya. Nah, maka judulnya adalah atau komponen yang harus ada di judul adalah masalahnya apa ya, tetap objek juga ya, objek di depannya, objeknya juga harus ada. Kemudian masalahnya apa, objek tuh bisa misalnya objek tuh misalnya bisa tempat tempat misalnya di rumah sakit. Oh, di rumah sakit tuh ada UGD. Nah, sistem pelayanan di UGD itu bisa kita anggap sebagai objek yang bisa kita
angkat untuk dibuatkan aplikasinya, ya, sehingga pelayanan di UGD itu yang tadinya misalnya harus memakan waktu 30 menit untuk melayani seorang pasien di unit UGD. Nah, apakah bisa dipercepat prosesnya dengan bantuan aplikasi yang mau kita kembangkan? Nah, maka objeknya adalah UGD misalnya. Lalu masalahnya apa? Oh, masalah lamanya. Ya, masalah itu lamanya penanganan pasien di unit UGD misalnya. Kemudian metode untuk mengembangkan aplikasinya apa? Ya, jadi ketika kita mengembangkan software kan ada metode-metode yang bisa kita gunakan sehingga pengembangan software yang kita lakukan, yang kita kerjakan tuh menjadi lebih efektif, gitu ya. Metode apa? Misalnya agile kah, XP kah, incremental kah, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tentu harus ada tujuannya juga kita membangun atau melakukan pengembangan software tersebut, gitu ya. Misalnya untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan pasien misalnya. Itu tujuannya. Sehingga judulnya misalnya adalah pengembangan sistem terintegrasi ICU dengan metode XP misalnya untuk efisiensi waktu pelayanan pasien. Ya. Nah, tinggal objeknya ya Anda atau tempatnya misalnya Anda tambahkan aja pada rumah sakit apa begitu ya. Pada rumah sakit X misalnya gitu. Ya kan sebenarnya ini tempat ini ya relatif, tapi kalau disebutkan sebenarnya lebih bagus artinya kita mengambil studi kasus di suatu instansi begitu ya, itu biasanya yang lebih pas begitu ya, pada rumah sakit apa begitu ya, rumah sakit ABC misalnya. Nah, kadang-kadang ya juga ada yang menambahkan menggunakan apa toolsnya, misal bahasa pemrograman apa yang ditambah, tapi sebenarnya tidak juga wajib harus dicantumkan menggunakan bahasa pemrograman apa, karena itu hanya tools saja. Yang terpenting adalah bahwa yang kita bangun adalah sistem terintegrasi ICU-nya, bukan ke toolsnya. Misalnya kadang ada nyebut menggunakan PHP, menggunakan framework apa begitu, yaitu sebenarnya mau disebutkan silakan, enggak juga enggak apa-apa ya. Karena ketika ditanya kamu pakai apa gunakan, ya enggak masalah. Mau pakai namanya bahasa pemrograman itu punya masing-masing kelebihan dan kekurangan tergantung kita menguasai yang mana gitu ya. Yang penting adalah sistemnya bisa kita sediakan. Itu aja poinnya. Oke, itu contoh-contoh judul yang baik. Jadi kalau misalnya Anda membuat judul ya, contoh yang kurang tidak atau sebaiknya tidak Anda lakukan adalah sistem penjualan menggunakan framework XXX misalnya pada minimarket ABC Pontianak. Ini kan masalahnya nggak ada. Apa masalahnya ini? Dia bilang sistem penjualan menggunakan framework XXX atau framework X lah misalnya ya. Framework X untuk minimarket ABC di Pontianak. Otomatis di sini kalau kita perhatikan, oke lah objeknya ada minimarket, sistem penjualan minimarket di objeknya. Masalahnya apa? Tidak ada di sini. Tidak disebutkan memang ada masalah apa dengan minimarket ini, kok harus dibuatkan sistemnya, gitu kan? Kan ada. Kemudian metode untuk mengembangkan softwarenya ada nggak? Nggak ada juga, nggak kelihatan. Kalau nyebut framework ini kan bukan metode, ini kan tools, alat, bukan metode, bukan algoritma yang digunakan dan seterusnya. Ya, itu contoh-contohnya. Nah, supaya nanti ketika Anda membangun aplikasi, Anda membuat skripsi, mengajukan judul dan sebagainya, ya sebaiknya ketika kita mengembangkan software itu ada, atau kita melakukan riset itu ya, objek, masalah, metode, tujuan itu sebaiknya ada pada judul kita, sudah tergambar semuanya. Oh, ini yang mau saya kerjakan, ini masalah yang mau saya atasi, dengan ini saya mengatasi masalahnya, tujuannya supaya apa gitu. Jelas dari judul sudah tergambar. Jadi ketika Anda nanti dinilai, oh risetnya ini atau proyeknya ini sudah clear gitu, dari judul itu sudah tergambar semuanya, tidak perlu membuka sejauh apa penjelasan di dalamnya gitu ya. Oke, itu mengenai judul.
Sekarang mengenai latar belakang ya. Ketika kita membuat latar belakang, misalnya di bab 1 ya, Anda kan harus membuat latar belakang. Ya, misalnya ini tadi adalah, saya ambil contoh misalnya judulnya kebetulan analisa dan perancangan sistem klinik mata pada Eye Center Pontianak. Nah, ini kan sebenarnya judulnya kurang begitu sebenarnya, tapi karena ini adalah kasus untuk kerja praktek mahasiswa magang ya tidak apa-apa. Kalau skripsi mungkin tidak boleh seperti ini judulnya. Ini untuk latihan tidak apa-apa. Jadi judulnya seperti ini. Nah, seperti apa kira-kira bab satunya, latar belakangnya, tadi kita berbicara latar belakang. Saya kembalikan ke latar belakang. Latar belakang harus menjawab why judul. Mengapa judul itu diangkat, gitu ya. Kira-kira itulah poinnya. Nah, untuk menjawab ini, ya, kalau kita perhatikan judul ini tadi adalah analisa dan perancangan sistem pada klinik mata Eye Center Pontianak. Misalnya contohnya seperti itu judulnya ya. Maka latar belakangnya adalah why judulnya tadi, menjawab judul kenapa harus dibuat sistem klinik di Eye Center Pontianak. Oh, ternyata dia bilang klinik mata merupakan fasilitas yang katakan melayani kebutuhan pasien yang katakanlah bermasalah dengan mata begitu ya, sehingga keberadaannya penting itu. Jadi why judul, kenapa Eye Center, kenapa klinik mata. Jadi dia mengatakan oh, klinik mata itu penting untuk melayani masyarakat yang punya kendala atau masalah dengan mata, penting. Maka ini menjadi isi di latar belakang ya. Lalu dia jabarkan lagi, oh mungkin selama ini ya sistem informasinya belum begitu baik, sehingga mungkin ya, tujuannya adalah sistem informasi ini untuk apa ya. Sebenarnya ini harusnya di belakang alurnya nih, tujuannya. Kemudian dia mengatakan mungkin ada masalah ya selama ini. Coba kita lihat coba ya. Ya mungkin dalam pengambilan keputusan untuk penyediaan stok dan sebagainya itu agak mengalami kesulitan begitu ya saat ini gitu, sehingga perlu disediakan supaya sistemnya menjadi lebih katakanlah lebih tertata, lebih up to date, mudah mengecek stok dan sebagainya, sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Ini itu tujuannya. Nah, sehingga urutannya adalah selain tadi dia bilang harus menjawab why judul, ya urutan paragrafnya juga harus ada. Jadi tidak acak gitu ya. Urutannya adalah objek. Tadi sudah disebutkan objeknya adalah klinik mata, sistem informasi klinik mata. Maka dijabarkan di awal tadi, oh klinik mata dan sistem informasi penjualannya misalnya, itu objek. Kemudian masalahnya apa? Oh, masalah terkait dengan stok obat, ya, stok obat, mungkin juga penggajian karyawannya, ya, yang katakanlah agak sulit atau tidak tertata dengan baik, terkelola dengan baik ya, termasuk laporannya dan seterusnya. Ya. Kemudian apalagi dia bilang? Kemudian eh, dia mengatakan bahwa setiap paragraf harus memuat satu pokok pikiran. Ya, misalnya paragraf pertama tentang objeknya, itu klinik mata. Paragraf kedua tentang katakanlah metode yang mau digunakan, misalnya oh mau dibuatkan aplikasinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah mungkin selama ini ada masalah yang dialami oleh Asian Container itu apa. Kemudian oh solusi yang mau ditawarkan itu apa, dibuatkan sistemnya. Tujuannya apa di paragraf terakhir, sehingga kalau kita perhatikan yang mengatakan ini tujuannya manfaat dari sistem klinik mata adalah untuk pencatatan pelayanan kesehatan, baik pemeriksaan dokter, laboratorium, penjualan obat, ya, sehingga dapat dilakukan dengan mudah
Nah, dan juga dalam pembuatan laporannya juga dan pendapatannya itu bisa menjadi lebih cepat dan akurat. Ini tujuannya satu paragraf. Jadi alirannya seperti itu ketika kita membuat paragraf, jadi tidak bertukar-tukar atau eh, tiba-tiba tujuannya di atas gitu. Padahal belum disampaikan masalahnya apa. Kan terbalik, harusnya kan urutnya kan objek, mungkin masalah, ya harusnya kan objek, metode-metode yang digunakan, masalah, kemudian solusi dan tujuan, sehingga berurutan seperti itu ya. Kemudian antar satu paragraf dengan paragraf yang lain itu dibuat ada hubungannya. Kan tadi bilang objeknya klinik mata. Di klinik mata itu saat ini mungkin metode penjualannya mungkin masih manual dan seterusnya. Pelayanan pasien, pendaftaran pasien mungkin masih dilakukan secara manual. Itu kan metode yang saat ini digunakan, misalnya seperti itu. Kemudian dari metode yang digunakan saat ini timbul masalah. Ya, masalahnya adalah mungkin laporannya kurang akurat, stok dan sebagainya, obat dan sebagainya. Kemudian, karena ada masalah, maka ditawarkan solusi, misalnya bikin program, kan? Bikin program supaya tujuannya apa, pakai program itu jelas, itu ada alirannya seperti itu. Lalu ketika kita membuat latar belakang, hindari kata penulis. Misalnya Anda mengatakan dalam skripsi ini penulis atau dalam riset ini peneliti, ada kalimat seperti itu tidak dianjurkan, tetapi sebaiknya diganti dengan kata dalam penelitian ini atau dalam skripsi ini, dalam tugas akhir ini, ya kan, akan dilakukan apa begitu. Jadi hindari kata penulis atau peneliti, diganti dengan dalam penelitian ini atau dalam tugas akhir ini atau dengan tugas akhir ini dan seterusnya. Kata itu dihindari. Oke. Oh, ini sama ya. Double ini saya. Oh, masih ada poin 6 ya. Poin 6. Ya, poin 6 ada poin 6. Oke. Poin 6 itu meletakkan citasi pada akhir paragraf. Tidak meletakkan citasi pada akhir paragraf. Maksudnya begini, kalau Anda mengutip, Anda latar belakang nih, lalu Anda buat latar belakang kalimat seperti ini, lalu Anda mengutip, Anda letakkan kutipannya di akhir paragraf seperti ini. Anda mengutip John tahun sekian, itu tidak disarankan. Yang bagus adalah letakkan di tengah seperti ini, ya. Jadi jangan di akhir paragraf atau akhir kalimat misalnya. Seperti itu, kutipan ya. Nah, seperti ini juga bagus. Kemudian, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian berikutnya adalah membuat rumusan masalah. Nah, kalau kita perhatikan tadi di sini juga nanti Anda harus membuat rumusan masalah. Di sini rumusan masalah bilang bagaimana merancang sebuah aplikasi yang baik, mudah digunakan dan meningkatkan kinerja sistem informasi pada klinik mata Center Pontianak. Itu rumusan masalah. Sehingga rumusan masalah itu dikatakan bahwa harus berupa pertanyaan. Kata kuncinya adalah kalau untuk riset, how does dan what. Jadi bagaimana atau bagaimana melakukan atau apa pengaruhnya, gitu ya, parameter ini terhadap metode ini untuk menyelesaikan masalah X misalnya gitu. Tapi kalau misalnya Anda membangun aplikasi, ya mungkin pertanyaannya adalah bagaimana. Contoh yang ini tadi adalah kata bagaimana, sehingga nanti diakhiri tanda tanya seperti ini dalam tanda kutip ya. Ini kalau Anda merumuskan rumusan masalah dalam satu kalimat. Tapi kalau Anda membuatnya lebih dari satu poin, ya berarti buat beberapa nomor ya. Ada poin satu apa pertanyaannya, poin kedua apa pertanyaannya, begitu ya. Biasanya kalau untuk riset itu gunakan kata seberapa akurat, seberapa efisien metode ini digunakan untuk menyelesaikan kasus apa, atau seberapa akurat metode atau algoritma ABC untuk memprediksi apa, begitu. Itu kata-kata pertanyaannya. Tetapi ketika Anda membuat mengembangkan software, ya mungkin
bagaimana mengembangkan software menggunakan metode incremental misalnya begitu ya. Bagaimana mengembangkan software sistem informasi terintegrasi ICU menggunakan metode apa dari judulnya gitu ya. Nah, boleh seperti itu. Jadi boleh gunakan kata seperti ini. Kalau misalnya kita lakukan adalah bukan riset tapi mengembangkan software. Mengembangkan software untuk sebuah instansi artinya proyeknya ini adalah development atau pengembangan software yang basisnya adalah industri gitu ya, atau di suatu instansi gitu. Jadi maka rumusan bisa seperti itu ya. Atau bisa juga sih kalau misalnya walaupun itu pengembangan software ya, misalnya Anda mengatakan seberapa efisien waktu pelayanan pasien menggunakan sistem terintegrasi ya, sistem informasi terintegrasi pada ICU rumah sakit ini menggunakan metode apa gitu ya. Itu juga bisa kalimatnya seperti itu, sehingga misalnya tujuannya sebenarnya adalah sistem ini dibangun supaya meningkatkan efisiensi waktu pelayanan pasien yang tadinya membutuhkan waktu penanganan satu pasien itu sampai 30 menit. Nah, dengan adanya software mungkin waktunya cukup 15 menit untuk satu orangnya, sehingga pertanyaannya seberapa efisien waktu atau efektif waktu. Efisien waktu ya, uh, kalau terkait waktu berarti efisien ya, artinya angkanya di dikatakan yang lama jadi cepat gitu ya. Itu efisien berarti untuk mengefisiensi waktu pelayanan pasien. Itu bisa kata-kata kuncinya adalah seperti ini ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan Anda boleh bertanya juga di grup belajar kita ya. Oke, saya lanjut lagi. Terbelakang sudah, rumusan masalah sudah. Oke. Oke, tinjauan studi artinya ketika kita membuat project ya, otomatis kan kita nanti mau review atau membaca beberapa uh, tulisan atau artikel atau referensi lah begitu ya. Maka sebaiknya yang kita gunakan adalah tulisan-tulisan terbaru, kemudian memang dari katakanlah sumber jurnal atau buku yang memang benar-benar berbobot, dan juga mungkin masih lebih baru gitu ya, buku tahunan terbit misalnya 2015 ke atas misalnya. Itu contoh yang dimaksud dengan poin 1, artinya tetapi ketika kita tinjauan studi atau literatur yang kita gunakan misalnya untuk algoritma apa, ternyata algoritma ini ditemukan oleh penemunya namanya Bapak Budi misalnya penemunya, dan Bapak Budi itu menulis tentang temuannya itu, bukunya itu ditulis pada tahun saat algoritma itu dia temukan, mungkin sudah tahun 2000 misalnya, 2000, atau bahkan misalnya tahun 1980 misalnya. Boleh nggak pakai referensi itu atau tinjauan studi? Sebenarnya boleh-boleh saja, malah lebih bagus karena itu dari penemu aslinya ya. Nah, tentu yang lainnya pasti ngutip-ngutip dia gitu, ngutip tulisannya, tapi karena ini penemu aslinya, walaupun sudah lama dia mengeluarkan buku itu tetap bagus digunakan gitu ya. Tetapi kalau yang sifatnya bukan, atau katakanlah pendapat-pendapat yang terbaru, katakanlah rangkumannya atau evaluasi dari beberapa metode, nah, tentu kan ada peneliti baru, dan peneliti baru ini menggabungkan atau melanjutkan dari beberapa penemuan yang sudah ada. Dia akan menemukan satu temuan lagi, maka yang terbaru inilah yang bisa atau sebaiknya digunakan, begitu maksudnya.
Kemudian yang digunakan adalah ya yang benar-benar terkait dengan project kita ya. Jangan asal comot begitu ya. Kemudian kita buat daftarnya ya. Tentu masing-masing tinjauan studi penulis yang satu dengan penulis yang mungkin punya pendapat ataupun punya hasil eksperimen atau hasil riset yang mungkin berbeda-beda, tapi itu kan menjadi katakanlah menambah wawasan kita sehingga posisi yang mau kita kerjakan itu menjadi lebih jelas begitu ya. Itu tinjauan studi. Kemudian tinjauan studi juga dia bilang sorry. Oke, sama ya, double ya. Oke. Nah, terkait tabel dan gambar. Nah, nanti ketika Anda membuat report atau laporan tulisan, biasanya juga Anda mencantumkan gambar pada laporan Anda ya. Nah, ini contoh kutipannya. Oke. Kita kembali ke gambar. Ada nggak gambar di sini? Oke, saya coba keyboard 2 biasanya gambar. Ya, ini contoh gambar. Yang dimaksud dengan label atau caption gambar itu seperti ini. Ya, contohnya. Gambar yang standar, kebanyakan ya, standar itu dikatakan gambar itu captionnya ada di atas. Sorry, di bawah gambar ya, gambar di bawah. Tabel yang di atas. Jadi gambar captionnya di bawah, tabel captionnya di atas. Tetapi nanti Anda juga harus membaca, walaupun dikatakan di sini bahwa secara standar di buku-buku di jurnal-jurnal di luaran sana dikatakan bahwa tabel itu captionnya di atas, gambar itu captionnya di bawah seperti ini tadi. Ini gambar tabel, coba tabel ada nggak tabel? Oh, nggak ada tabel sini. Saya coba buka bab 3, ada tabel ya? Harusnya ada. Iya, tabel ada. Tabelnya. Oh, ini nama tabel database. Bentar. Ya, ini tabel ya. Captionnya di atas seperti ini. Jangan kebalik, tabelnya di bawah, gambar captionnya di atas, kebalik ya. Itu yang biasa terbalik-balik. Yang benar adalah caption tabel di atas, caption gambar di bawah. Itu letaknya ya. Jadi jangan ditukar-tukar. Tapi kembali lagi kalau nanti ternyata di buku panduan katakanlah kampus menginginkan supaya tabel itu di bawah, gambar di atas, ya tetap Anda merujuk ke aturan kampus ya, karena kampus mintanya seperti itu, ikuti saja ya. Jadi tapi yang standar umum seperti ini. Baik, lanjut ya. Itu tabel dan gambar. Kemudian kesimpulan dan saran. Oke. Jadi kesimpulan, ketika Anda membuat kesimpulan, kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah. Nah, kita lihat tadi misalnya rumusan masalah bab 1. Bab 1 ya, rumusan masalah ya. Rumusan masalah bagaimana merancang aplikasi yang mudah ya, yang mudah digunakan, kemudian bisa meningkatkan kinerja. Ini kan rumusan masalahnya. Tadi dikatakan bahwa kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Nah, jadi nanti kesimpulannya adalah kalau rumusan masalah yang begitu adalah kesimpulannya bisa seperti ini. Kalau ternyata memang kenyataannya adalah dari hasil pengembangan aplikasi Anda memang ternyata mudah digunakan nggak programnya yang Anda buat itu. Kalau mudah digunakan maka kesimpulannya adalah satu, dengan sistem informasi ini memudahkan gitu ya, mudah digunakan, mengurangi tingkat kesalahan si kasir dan seterusnya. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, di rumusan masalah itu bunyinya apa? Oh, meningkatkan kinerja.
Benar nggak sistem itu meningkatkan kinerja? Jika ya, misalnya tadinya kasir tuh lambat kerjanya, antri orangnya, pasiennya gitu ya, atau sering salah gitu ya, ngerekap salah, menotak apa, menghitung penjualan obat keliru dan seterusnya. Artinya itu kan kinerjanya kan buruk. Nah, dengan aplikasi ini apakah kinerjanya itu menjadi lebih baik, meningkat? Misalnya kesalahannya menjadi berkurang jauh. Tadinya sehari dua, 5 kesalahan. Sekarang dengan aplikasi dari 5 menjadi hanya satu aja satu hari misalnya. Itu kan artinya kinerjanya meningkat. Nah, maka kesimpulannya adalah ya, dengan aplikasi kinerja kasir misalnya lebih baik misalnya gitu ya, atau lebih meningkat ya, boleh. Itu contoh-contoh membuat kesimpulan. Jadi kesimpulan harus menjawab rumusan masalah pada bab 1 yang udah kita buat. Tapi kalau kenyataannya tidak, bagaimana? Tidak terjawab rumusan masalahnya. Ya udah, sampaikan juga tidak terjawab bahwa aplikasi ini susah digunakan. Memang kenyataannya gitu. Jangan bohong. Kan di awal waktu di pengantar materi kita di awal mengatakan bahwa peneliti itu boleh salah tapi tak boleh bohong, ya kan? Tak boleh bohong. Kalau memang kenyataan aplikasi ini susah digunakan, misalnya tidak menjawab rumusan masalah, ya sebutkan juga apakah peneliti ini gagal. Ya tidak, artinya dia menemukan cara yang salah untuk meningkatkan atau memudahkan penggunaan program gitu, sehingga nanti peneliti lain tidak melakukan hal itu lagi. Tidak salah, ya. Lalu ternyata aplikasi ini tidak meningkatkan kinerja, ternyata pelayanan menjadi lebih lama, kemudian kesalahan malah lebih banyak. Dengan aplikasi yang tadinya 5 sekarang malah jadi 10. Berarti kan kebalikan, aplikasi tidak menjawab rumusan masalah. Ya sebutkan juga bahwa dengan aplikasi ya kasir malah lebih banyak kesalahan dan seterusnya. Sebutkan aja, apakah Anda salah gagal? Enggak. Anda mengatakan bahwa untuk rumah sakit ini tak cocok pakai aplikasi. Dia bilang cocok pakai apa, sempoa aja deh, pakai kalkulator aja lebih bagus, misalnya begitu ya. Jadi tidak selalu bahwa proyek atau riset kita itu pasti menyelesaikan masalah, itu tidak. Tetapi setidaknya kita punya kontribusi ya. Kalau menyelesaikan masalah ya berarti kontribusi kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau ternyata proyek atau riset kita tidak menyelesaikan masalah, berarti kita sudah menemukan cara yang tidak tepat untuk menyelesaikan masalah. Sama-sama punya kontribusi, ya kan? Kontribusi pada masalah artinya, ya. Oke, ke contoh. Saran sebaiknya adalah isinya adalah pekerjaan lanjutan terkait topik yang kita kerjakan ini, proyek kita. Oh, kalau misalnya tadi topik saya ngambil proyek misalnya pengembangan aplikasi. Di aplikasi saya itu belum bisa terintegrasi dengan aplikasi orang lain, API-nya belum ada. Itu ya, misalnya kalau di minimarket itu belum ada fitur untuk pembayaran non tunai atau pembayaran ke pihak lain. Misalnya kalau di Alfamart, Indomaret itu kan kita bisa bayar tagihan listrik, kita bisa beli pulsa, kita bisa beli yang lain-lainnya begitu ya, yang disediakan pihak lain tapi bisa lewat Indomaret atau Alfamart. Artinya kan sistem Alfamart, Indomaret kan sudah ada API-nya untuk bisa terkoneksi dengan PLN, bisa terkoneksi dengan bank A, bank B, bank C dan sebagainya, bisa terkoneksi dengan layanan toko online, Tokopedia dan seterusnya begitu ya. Tidak ada apa. Nah, kalau kita sistem kita belum, pekerjaan lanjutannya sebenarnya membuat fitur ini misalnya. Boleh. Artinya saran itu adalah next job atau future, ya pekerjaan lanjutan lah ya. Bahasa Inggris amat. Oke, kemudian misalnya juga bisa tadinya autentikasi berbasis wajah atau autentikasi untuk login dengan suara misalnya.
Ya kalau mau disarankan juga tidak masalah. Kalau itu ternyata menurut peneliti atau menurut kita itu harusnya seperti itu, ya boleh aja kita jadikan syarat. Oke. Oke, daftar referensi tidak boleh asal-asalan ya. Penulisannya juga ada standarnya, apa ada kita bahas sebelumnya. Kemudian usahakan Anda menulis referensi itu, penulis juga ada lengkap, judul yang Anda baca itu atau Anda kutip itu apa, tulisannya, bukunya, jurnalnya misalnya, tahun terbitnya, diterbitkan oleh siapa, untuk buku dan seterusnya, lengkap ya. Oke, itu untuk kesalahan umum yang biasa dilakukan ketika kita melakukan penulisan atau membuat laporan project atau riset kita. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat.